Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ihya online yang saya cintai dan teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya seperti biasa setiap malam Jumat. Pada malam ini kita akan membaca Al-Fatihah seperti biasa untuk kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Tetapi juga bacaan Al-Fatihah malam ini secara spesial, secara khusus ingin saya hadiahkan kepada buyut saya dari via ibu, yaitu namanya Mbah Nyai Halimah, yang merupakan ibu dari Kiai Muhammadun Pondoan Pati, yang merupakan ayahanda dari ibu saya. Jadi pada tanggal 8 Muharram itu adalah haulnya buyut saya dari via ibu, yaitu Ibu Nyai Halimah, yang merupakan kandung atau mbak yunya Kiai Yasin Bareng, yang terkenal sebagai sumber sanad Dalailul Khairat di seluruh daerah Pantura di Jawa Tengah, ya. Kiai Yasin Bareng itu muridnya Kiai Amir Pekalongan. Kiai Amir itu adalah sekretaris pribadinya Syekh Mahfud Termas, ya. Syekh Mahfud Termas itu adalah kiai dari Termas Gresik, yang dari Termas Pacitan, ya, Jawa Timur, yang terkenal sekali karena menjadi salah satu mahaguru yang menjadi guru dari banyak para kiai-kiai Nusantara yang belajar di Mekah, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Jadi Kiai Mahfud Termas itu adalah punya sekretaris pribadi namanya Kiai Amir Pekalongan, Simbang Kulon Pekalongan. Kiai Amir itu gurunya Kiai Yasin Bareng, ya, yang merupakan kiai yang banyak memberikan ijazah dalam amalan Dalailul Khairat. Kiai Yasin itu adalah adiknya Mbah Halimah, ya. Mbah Halimah ini adalah ibunya kakek saya, buyutnya saya. Nah, saya ingin menghadiahkan Al-Fatihah kepada Ibu Nyai Halimah dan juga kepada Mbah Mutamakin yang juga sedang haul, ya. Pada malam ini sebetulnya adalah haulnya Mbah Mutamakin Pondoan Hajen, ya. Dan ada pengajian umum yang diisi oleh oleh Gus Mus bersama Gus Bahak pada malam hari ini. Jadi ini ngaji Ihya agak tabrakan dengan pengajiannya Mbah Gus Mus dan Gus Bahak, nggak apa-apa lah, ya. Tapi kita hadiahkan Fatihah kepada beliau-beliau, kepada Mbah Mutamakin, kepada Mbah Halimah, dan juga kepada para guru-guru kita, para ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, juga kepada para ulama yang mendirikan ormas-ormas Islam yang lain, kepada para pendiri negara kita, kepada para kiai-kiai kita, masyayikh kita, kepada orang-orang tua kita, kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang sudah mendahului kita juga. Dan Al-Fatihah, wasilah Al-Fatihah kita bacakan untuk kesembuhan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita penyakit pada hari-hari ini, terutama yang sedang terkena COVID, ya. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
lahum jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan ngaji kitab Al-Munqidh minadh Dhalal ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kitab Al-Munqidh minadh Dhalal halaman 128. 128. Seperti kita tahu ya, mungkin yang baru ikut ngaji Al-Munqidh belakangan ini sekedar informasi, kitab Al-Munqidh minadh Dhalal ini kitab yang istimewa karena ini adalah kitab yang langka, kitab yang merupakan autobiografi. Jadi ini autobiografi yang ditulis langsung oleh pengarangnya, yaitu Imam Ghazali ya, yang berisi autobiografi atau perjalanan intelektual beliau. Jarang ulama yang menulis autobiografi pemikiran ya, salah satunya adalah Al-Ghazali ini. Nah, kita mulai dengan halaman 128, paragraf pertama, wa amma man fasada imanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man fasada imanuhu bi tariqil falsafati hatta ankara aslan nubuwati faqad dzakarna haqiqatan nubuwati wa wujudaha bid-darurah ya. Jadi orang-orang yang ini saya baca agak sedikit cepat ya supaya agak cepat selesainya kitab Al-Munqidh ini supaya kita bisa ngaji Ihya agak lebih banyak ya. Jadi orang-orang yang mengingkari ya, orang-orang yang imannya rusak, fasada ya, rusak atau menjadi kacau balau karena filsafat ya. Karena filsafat ini memang kalau dipelajari oleh orang-orang yang tidak kuat dasar-dasar akidahnya, bisa juga akidahnya kacau ya. Nah, ini orang-orang yang imannya rusak gara-gara filsafat, sehingga akhirnya dia itu mengingkari kenabian ya, mengingkari kemungkinan adanya nabi ya, karena alasannya kan seperti kemarin sudah saya sebutkan berkali-kali ya, manusia itu kan sudah diberikan akal oleh Allah kan. Akal ini bisa membantu kita untuk mengetahui benar salah ya. Apa butuhnya nabi? Nabi itu kan utusan Allah untuk membawa ajaran tentang benar dan salah ya. Ajaran moral ya. Nah, akal manusia itu kan sudah cukup menjadi nabi kita, tanda kutip ya. Apa relevansinya ya? Apa pentingnya nabi diutus oleh Allah sementara kita ini Allah sudah menginstall, nah itu ya, sudah menginstall tanda kutip nabi dalam setiap manusia, yaitu berupa akal itu. Nah, orang-orang yang berpandangan seperti ini karena mempelajari filsafat, ya saya sudah terangkan bagaimana menjawab ya, pandangan orang seperti ini dalam bagian sebelumnya. Bidalili, jadi saya sudah menyebutkan dalam bagian sebelumnya dalam kitab ini mengenai apa itu kenabian, hakikatnya kenabian itu apa, dan bahwa fenomena atau kenabian itu memang secara secara nalar memang harus ada ya, bid-darurah harus ada. Dalilnya apa? Bidalili wujudi ilmi khawasil adwiyati wan nujumi wa ghairihima ya. Karena ada ilmu-ilmu yang mengenai maziyah atau kekhasan obat-obatan dan perbintangan yang tidak mungkin diketahui oleh akal biasa, kecuali karena ada ilham atau ada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada sejumlah orang ya. Jadi dalil wujudnya kenabian seperti ditunjukkan oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya itu adalah karena di dalam
jenis-jenis ilmu yang diterima oleh manusia, pengetahuan itu bertingkat-tingkat kan. Ada pengetahuan yang diketahui oleh anak yang baru berumur 5, 6, 7 sampai 10 tahun. Ada pengetahuan yang hanya diketahui oleh, atau bukan hanya, tapi yang bisa diketahui oleh orang yang sudah sampai kepada kematangan nalar tertentu ketika dia sudah umur 15, 17 tahun. Orang yang belum sampai ke umur itu mungkin kesulitan untuk mengetahui ilmu yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah umurnya sudah 16, 17 dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada ilmu di atasnya lagi yang diketahui oleh orang-orang yang sudah lebih dewasa lagi. Seterusnya, jadi ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu pada tingkat anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan seterusnya. Ada ilmu yang hanya bisa diketahui oleh mata, tapi nggak bisa diketahui oleh hidung misalnya kan. Jadi warna itu hanya bisa diketahui oleh mata, tapi bau itu hanya bisa diketahui oleh hidung. Jadi tubuh kita atau indera kita itu punya wilayah pengetahuan sendiri-sendiri. Ada pengetahuan yang hanya bisa diketahui oleh telinga kita, tapi nggak bisa diketahui oleh mata kita. Suara itu hanya bisa diketahui oleh telinga, tapi nggak bisa diketahui oleh mata. Jadi ilmu itu berjenis-jenis, bertingkat-tingkat ya. Nah, ada ilmu yang tingkatannya itu di atas akal manusia. Jadi karena ilmu itu bertingkat-tingkat, jadi ada ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia biasa, yang itu hanya bisa diketahui oleh para nabi-nabi. Ya. Dalilnya apa? Ya dalil yang sederhana yang bisa diketahui oleh para filosof ya, karena filosof ini kan suka mempelajari mengenai masalah perbintangan dulu ya, bukan filosof sekarang ya. Filosof pada zaman Yunani yang kemudian tradisi itu masih dikembangkan pada zaman Al-Ghazali. Para filosof itu kan suka ilmu perbintangan, ya, ilmu perbintangan, astronomi, kemudian ilmu mengenai kedokteran, mengenai khasiat-khasiat obat yang terdapat pada bahan-bahan tertentu. Nah, khasiat-khasiat mengenai obat itu ya sebagian bisa diketahui melalui eksperimen. Tapi ada khasiat-khasiat obat yang itu ya langsung orang tahu saja karena ada ilham dari Allah itu. Nah, kira-kira kenabian itu kayak begitu. Jadi ada jenis pengetahuan dalam bidang filsafat yang bisa membantu para filosof untuk memahami bahwa kenabian itu mungkin ada. Jadi kalau para filosof itu berpandangan kenabian tidak mungkin ada, itu bisa dijawab dengan ilmu yang mereka pelajari yang bisa dijadikan sebagai padanan bagi fenomena kenabian itu. Jadi itulah cara Al-Ghazali menjawab keberatan orang-orang yang tidak percaya kenabian karena belajar filsafat itu ya. Wa innama auratna ad-dalila min khawasit tibbi wan nujumi li'annahu min nafsi ilmihim. Kenapa saya memakai kedokteran dan ilmu perbintangan sebagai dasar untuk membuktikan kenabian? Karena itu ilmu yang memang dipelajari oleh para filosof itu. Wa nahnu nubayyinu likulli 'alimin bi fannin minal ilmi kan nujumi wat tibbi wat tabi'ati was sihri wat talsamati atau wat tilamsati mathalan min nafsi ilmihi burhanan nubuwah ya. Jadi intinya Al-Ghazali menjelaskan fenomena kenabian itu melalui ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh para filosof ini. Ini kalau orang mengingkari kenabian dengan dasar falsafah. Jadi orang belajar filsafat kemudian berdasarkan penalaran yang rasional mengingkari kenabian, ini jawabannya. Nah, seterusnya wa amma man athbatan nubuwwata bilisanihi. Ya, adapun orang-orang yang percaya kenabian, menetapkan kenabian, mengakui kenabian melalui lisannya, wasawwa awdha'a syar'i 'alal hikmati, dan menganggap bahwa menyamakan ya hukum-hukum agama
itu dengan atau disamakan atau dilandaskan, didasarkan kepada hikmah di sini artinya falsafah. Jadi dianggap orang yang menyamakan agama dengan filsafat, ya intinya kan agama itu kan ingin berbuat kebaikan, filsafat juga berbuat kebaikan, ya sama saja. Apa bedanya? Jadi mau pakai, kalau jenengan kepengen jadi manusia baik lewat agama monggo, lewat filsafat monggo ya. Nah, meskipun argumentasi seperti ini itu mungkin tidak masalah di luar konteks keagamaan, tapi kalau jenengan orang beragama yang beriman kepada agama, kepada akidah Islam ya. Nah, pandangan seperti ini bermasalah karena jenengan menyamakan agama yang sumbernya adalah wahyu dengan aturan baik buruk atau moralitas berdasarkan nalar manusia. Nah ini menurut saya penting sekali di sini ya. Jadi misalnya ya, apa sih bedanya antara hukum KUHP yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan, bagi kehidupan warga negara Indonesia ya, dengan hukum-hukum yang diambil dari atau sumbernya dari wahyu, dari Quran dan hadis seperti ditulis di dalam ilmu-ilmu fikih itu kan. Apa bedanya? Bukankah itu sama-sama hukum yang menghendaki apa ya? Ya kehidupan yang tertib dan seterusnya. Jadi orang yang menyamakan antara agama dengan filsafat, antara aturan-aturan baik buruk yang sumbernya wahyu dengan aturan moral yang bersumber dari filsafat yang apa ya, rasional ya. Nah, orang seperti ini sebetulnya fahuwa ala tahqiqi kafirun bin nubuwah. Orang seperti ini sebetulnya tidak percaya kepada kenabian. Karena kenabian itu beda dengan falsafah ya. Meskipun kita tidak boleh mempertentangkan. Nah, di sini kita mengikuti pandangannya atau madhabnya Ibn Rushd ya. Ibn Rushd itu menulis kitab. Ibn Rushd ini lawan debatnya Imam Ghazali ya. Dan beliau nulis kitab yang sangat bagus sekali. Mungkin satu saat saya kepengen membaca kitab ini buat teman-teman ya. Mungkin bulan puasa kapan lah, insya Allah. Kitabnya Ibn Rushd itu judulnya adalah Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati Wasyariati Minal Ittisal. Ini buku yang berbicara mengenai bahwa agama dan filsafat antara syariat dengan hikmah itu tidak bertentangan ya. Nah, meskipun kita tidak boleh mempertentangkan antara falsafah dengan agama, tapi kalau jenengan menganggap bahwa falsafah dengan agama itu sama kedudukannya, antara ajaran kenabian dengan ajaran para filosof itu sama kedudukannya karena sama-sama menghendaki kebaikan ya. Nah, orang yang berpandangan seperti ini fahuwa alat tahqiqi kafirun bin nubuwah. Dia tidak percaya kepada kenabian. Wa innama huwa mu'minun bihakimin lahu tali'un mahsusun. Orang ini sebetulnya mukminun iman bihakimin terhadap Allah atau Tuhan yang maha bijaksana. Yang lahu tali'un. Allah ini punya tali'un, punya wakil, punya seorang yang juru bicara ya, nabi maksudnya, atau ahli filsafat ya, yang menjadi juru bicaranya Allah yang maha bijaksana ini. Atau bihakimin di sini ya orang yang percaya dengan seorang ahli hikmah, yaitu para filosof ya. Jadi orang yang menyamakan ajaran agama dengan filsafat karena sama-sama menghendaki kebaikan, orang seperti ini sebetulnya tidak beriman kepada kenabian. Sebaliknya, wa innama huwa mu'minun bihakimin, yang dia imani adalah para filosof, Aristoteles, Plato dan seterusnya, lahu tali'un mahsusun. Para filosof ini punya tali'un, punya seorang juru bicara yang mewakili mereka seperti Ibnu Sina atau Al-Farabi ya. Yaqtadi tali'uhu an yakuna matbu'an. Yang para wakil-wakil filosofi ini memang harus diikuti karena
Yaitu karena para wakil-wakil filosof ini itu memang mengajarkan kebaikan sama dengan para nabi-nabi. Jadi Ibnu Sina itu kan mengajarkan kebaikan juga, para nabi-nabi juga mengajarkan kebaikan. Jadi sama, nggak ada bedanya. Nah, walaysa hadza minan nubuwwati fi syai'in. Ini bukan kenabian, yang diajarkan para filosof itu bukan kenabian. Yaitu ajaran kebaikan tapi yang sumbernya adalah sumber nalar ya. Kita sebagai orang beragama nggak boleh mempertentangkan antara ajaran kebaikan yang sumbernya dari agama dan dari nalar ya, karena itu bisa saling menyempurnakan. Tapi kalau jenengan menganggap bahwa ajaran ini kedudukannya sama ya, itu nggak boleh. Tetap kalau kita orang beriman, kita menganggap bahwa hukum-hukum yang sumbernya dari agama, dari wahyu, itu kedudukan dan statusnya lebih tinggi daripada hukum-hukum yang sumbernya dari adat istiadat masyarakat, dari dari penalaran dan seterusnya. Nah, bagaimana mempraktekkan ini di dalam kehidupan nyata? Nah, ini adalah contohnya ya, misalnya ya. Di negara kita itu kan ada sekelompok atau bukan apa ya, ada sekian banyak undang-undang kan. Ada undang-undang, ada namanya KUHP, ada KUHAP, ada KUHAP, ada macam-macam undang-undang yang berkaitan dengan semua segi dalam kehidupan kita. Nah, semua undang-undang itu kan diputuskan oleh parlemen, oleh DPR ya. Maksudnya adalah oleh manusia, oleh nalar, oleh akal itu ya. Nah, hukum-hukum ini itu harus kita taati karena kita hidup di negara Indonesia ya. Karena hukum-hukum ini itu mengatur tata cara hidup sebagai masyarakat ya. Tetapi hukum ini itu boleh kita taati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang bersumber dari wahyu, dari Quran dan hadis itu ya. Jadi kalau ada bagian-bagian dalam hukum ini yang bertentangan dengan Quran dan hadis ya, kita harus nggak boleh menaati itu, karena sebagai orang beragama kita menganggap bahwa hukum yang bersumber dari Quran dan hadis itu kedudukannya lebih tinggi. Jadi misalnya ya, kalau di negara kita kok nanti ada satu, saya kira sih nggak mungkin terjadi ya, ini ada keputusan, ada undang-undang diketuk oleh DPR membolehkan korupsi misalnya, ya itu nggak boleh kita taati. Membolehkan pembunuhan, karena pembunuhan dilarang oleh agama. Undang-undang yang membolehkan melakukan melukai orang lain. Undang-undang yang membolehkan kita mencuri hak milik orang lain. Undang-undang yang membolehkan kita merusak lingkungan misalnya. Nah, itu kita nggak boleh menaati hukum yang seperti itu. Harus kita kritik hukum seperti itu ya. Karena kan hukum agama itu menghendaki kemaslahatan. Jadi kalau ada hukum yang bertentangan dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan rakyat, ya kita harus tentang hukum seperti itu ya. Jadi kedudukan hukum agama itu di dalam konteks keimanan itu kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang diputuskan oleh manusia melalui parlemen. Meskipun tidak boleh dipertentangkan, nggak boleh itu ya. Asal hukum ini itu tidak bertentangan dengan hukum agama, kita nggak boleh menentang hukum ini. Kita harus taati karena ini bagian dari komitmen kita hidup di sebuah negara. Kita nggak boleh menentang hukum-hukum itu. Tapi ini ada pembahasan banyak sekali yang nggak bisa saya terangkan di sini ya. Misalnya, kalau hukum Indonesia misalnya tidak menerapkan hukum
potong tangan untuk pencuri, apakah itu tidak bertentangan dengan hukum Allah misalnya? Kalau misalnya hukum Indonesia itu tidak menerapkan hukum kisos untuk orang yang membunuh misalnya, apakah itu tidak bertentangan dengan hukum Allah misalnya? Nah, ini pembahasan lain lagi yang butuh keterangan lebih panjang ya. Tapi intinya bahwa secara keimanan kita harus meyakini, ini ajaran Al-Ghazali ini ya. Jadi secara keimanan kita harus meyakini bahwa hukum yang sumbernya wahyu itu lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh manusia melalui DPR. Nah, konsekuensinya kalau hukum-hukum ini bertentangan dengan kaidah-kaidah moral yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, maka yang harus dimenangkan adalah kaidah moral yang sumbernya dari Quran dan hadis ini. Meskipun ini harus dielaborasi lebih panjang lagi. Misalnya ya, negara kita ini kan bukan negara agama ya. Negara kita ini bukan negara agama, bukan hanya miliknya orang Islam saja. Meskipun ini juga bukan negara sekuler ya. Kalau kata Gus Dur, ini negara bukan ya, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Ya, tapi itu kompromi yang paling ideal. Kita nggak bisa memaksa Indonesia menjadi negara sekuler seperti di Barat ya. Nggak bisa itu. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan Indonesia menjadi negeri Islam seperti Saudi Arabia misalnya, nggak bisa ya. Jadi karena negara kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, jadi kita juga tidak bisa memaksakan hukum agama yang itu hanya khusus miliknya orang Islam kepada seluruh bangsa Indonesia. Nggak bisa. Tetapi kita juga tidak bisa mengadopsi hukum yang bertentangan dengan ajaran-ajaran moral yang sumbernya dari agama-agama ini, ya, termasuk Islam misalnya. Jadi makanya kita nggak bisa seperti teman-teman HTI itu ya, kepengennya negara khilafah terus mengadopsi syariat Islam ya. Itu nggak bisa ya. Kalau jenengan lakukan itu ya, itu akan membubrai ya, akan merusak konsensus politik yang sudah disepakati oleh bangsa ini sejak kemerdekaan dulu gitu ya. Jadi, tapi dalam kerangka iman ini seperti ini ya. Jadi menerjemahkan ajaran Al-Ghazali di dalam konteks kenegaraan kita adalah pokoknya kalau ada undang-undang yang diputuskan oleh DPR kok bertentangan dengan kaidah-kaidah moralitas atau ajaran-ajaran moralitas yang diajarkan oleh wahyu, maka itu tidak bisa dibenarkan. Karena kita sebagai orang beragama meyakini bahwa ajaran yang bersumber dari Allah itu kedudukannya lebih tinggi daripada ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia itu. Tetapi kalau ada putusan yang dibuat oleh manusia tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dari kitab suci, maka kita harus mentaati itu. Aturan tentang undang-undang mengenai soal penanganan bencana, pandemi misalnya, undang-undang mengenai darurat wabah ya. Nah, itu kan isinya tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama kan, karena itu intinya kan menjaga nyawa manusia, melindungi kesehatan orang. Jadi kita harus menaati undang-undang itu ya. Balil imanu bin nubuwati an yuqirra bi itsbati taurin wara al aqli. Jadi intinya, ini yang penting ini. Intinya percaya kenabian itu adalah ayyukirra bi itsbati taurin wara al aqli.
bahwa kita mengimani adanya suatu tahap pengetahuan atau ada satu jenis pengetahuan yang di atas akal manusia. Karena kita itu percaya kepada Allah yang adi kodrati. Allah itu kan maksudnya adi kodrati itu ya di atas di atas hukum kodrat, hukum alam ini. Allah itu adalah pencipta alam. Karena itu Allah tidak bisa diatur oleh hukum alam. Allah di atas hukum alam. Itu yang disebut dengan adi kodrati. Allah itu adalah zat atau Tuhan yang adi kodrati, yang di atas alam raya ini dan segala hukumnya. Nah, hukum-hukum yang diberikan oleh Allah melalui para nabi itu juga hukum-hukum yang kedudukannya itu di atas akal manusia. Ya. Meskipun akal manusia bisa memahami hukum-hukum kenabian itu, ya, tetapi dia merupakan hukum-hukum yang statusnya itu di atas akal manusia. Kalau jenengan percaya adanya nabi, itu jenengan harus percaya bahwa ada jenis pengetahuan yang sumbernya itu di atas akal manusia. Sumbernya adalah dari Allah itu. Itulah hakikat dari al-iman bin nubuwah, an yukirra bi itsbati taurin wara al-aqli tanfatihu fihi ainun yudriku biha mudrakatin khassatan wal aqlu ma'zulun anha ka'azlis sam'i an idrakil alwani wal basari an idrakil aswati wa jami'il hawasi an idrakil ma'qulati. Ya. Jadi sama dengan padanannya kenabian itu adalah sama dengan misalnya ada pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa diketahui oleh anggota indera tertentu tapi tidak diketahui oleh indera yang lain, ya. Ya, misalnya ka'azlis sam'i an idrakil alwani. Ada pengetahuan yang hanya bisa diketahui oleh mata, yaitu warna, tapi tidak bisa diketahui oleh telinga, ya. Wal basari an idrakil aswati. Ada pengetahuan yang hanya bisa diketahui oleh telinga, yaitu suara, tapi nggak bisa diketahui oleh mata. Wa jami'il hawasi an idrakil ma'qulati. Ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diketahui oleh indera 5 ini, indera lahir, tapi hanya bisa diketahui oleh akal, yaitu yang disebut dengan al-ma'qulat, ya, the intelligible, sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh akal. Misalnya 1 + 1 ada 2 itu bukan pengetahuan yang bisa diketahui oleh mata, hidung, telinga, rabaan atau penciuman. Nggak bisa. Ya. Matematika itu semua adalah ilmu yang masuk dalam kategori ma'qulat. Ya. Ilmu fikih itu bukan ilmu yang bisa diketahui oleh indera, tapi ilmu yang diketahui oleh akal, al-ma'qulat. Ya. Kitab Ihya itu adalah bagian dari ma'qulat, nggak bisa diketahui oleh indera. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat, ya. Ada ilmu yang diketahui mata tapi nggak diketahui oleh hidung. Diketahui oleh hidung nggak bisa diketahui oleh telinga. Yang bisa diketahui, ada ilmu-ilmu yang tidak bisa diketahui oleh seluruh indera ini, tapi hanya bisa diketahui oleh akal. Ada ilmu yang tidak bisa diketahui oleh akal, tapi hanya bisa diketahui oleh para nabi-nabi. Begitulah hierarki pengetahuan itu. Itulah bukti nabi itu ada. Itulah bukti kalau nabi itu ada. Nah, kalau jenengan percaya bahwa ilmu itu hanya ilmu yang bisa diketahui oleh akal saja, ya, yaitu para ya orang-orang yang rasionalis murni, ya, atau orang-orang yang punya pikiran bahwa hanya ilmu atau data atau pengetahuan yang bisa dibuktikan oleh sains itulah ilmu. Kalau nggak bisa diketahui oleh sains berarti bukan ilmu. Tuhan itu bukan ilmu karena nggak bisa diketahui oleh sains itu. Nah, kalau jenengan berpandangan seperti itu ya monggo saja, nggak masalah, tapi jenengan bukan orang beragama itu. Artinya jenengan seorang naturalis atau seorang materialis yang beranggapan bahwa semua yang disebut dengan
ilmu itu hanya ilmu yang bisa dibuktikan oleh indera atau oleh alat-alat yang membantu indera, mikroskop atau teleskop atau alat-alat yang dipakai oleh pengetahuan untuk mengindera hal-hal yang kecil sekali ataupun yang besar sekali. Tapi kalau jenengan orang beragama tidak begitu. Orang beragama percaya bahwa ada jenis-jenis pengetahuan yang di luar kemampuan indera manusia atau kemampuan akalnya. Jadi mempercayai kenabian itu pertanda bahwa kita percaya ada dunia di balik yang nampak ini. Ya itu pilihan saja, kalau jenengan memilih menjadi orang beriman, ya itu konsekuensinya. Tapi kalau jenengan tidak percaya kepada hal-hal yang adi kodrati, ya yang jenengan percaya hanya semua yang ada ini, ya bahwa alam raya ini segala-galanya, itu yang disebut dengan filsafat naturalisme. Dari kata natur atau nature itu artinya alam, ya. Naturalisme itu artinya adalah bahwa alam yang ada ini itu adalah satu-satunya kenyataan, satu-satunya realitas. Di balik alam ini tidak ada apa-apa. Setelah kita mati nggak ada apa-apa. Kita mati selesai, udah mati begitu saja. Nah, itu namanya seorang naturalis, ya. Orang yang tidak percaya Tuhan ini naturalis murni. Ada seorang naturalis yang beriman, ya. Jadi artinya bahwa alam ini dengan segala isinya ya, tapi ini tidak segala-galanya. Di balik alam raya ini ada sesuatu yang mendasari alam ini. Apa itu? Tuhan. Itulah ciri orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman adalah yang beriman bahwa di balik nature ini ada yang supranature, ada yang ma ba'dat tabi'ah, sesuatu yang di balik alam yang nampak ini, yang menjadi dasar dari seluruh yang nampak ini. Nah itu ciri orang beriman. Buktinya apa? Percaya Nabi. Nabi itu apa? Nabi adalah orang yang membawa pengetahuan yang tidak bisa diketahui oleh akal manusia biasa. Itulah ciri orang beriman. Jadi kalau jenengan tidak percaya Nabi dan hanya percaya kepada falsafah saja, kepada akal saja, ya namanya jenengan bukan orang beragama, ya, bukan orang beragama. Kalau jenengan beragama tidak begitu. Jadi percaya kepada kenabian itu penting sekali. Ya, jadi makanya syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah itu adalah prinsip akidah yang pertama, yaitu ketuhanan, uluhiyah, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu prinsip kedua, yaitu apa? Nubuwah, kenabian. Ketuhanan dan kenabian itu saling berkait, bergelindan, ya, berhubungan erat. Jenengan tidak bisa percaya kepada Tuhan tok tanpa ada kenabian, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya. Karena Tuhan itu memberikan atau mengajarkan ajaran baik buruk itu melalui perantara namanya para nabi-nabi itu, ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan nabi kita adalah akal kita, nggak bisa itu. Karena ada ilmu-ilmu yang di atas akal, ya. Jadi kalau jangan mengatakan nabi kita hanya akal kita saja, ini akal kita ini sudah nabi kita, nah itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu bukan sikap orang beriman. Sikap orang beriman tetap meletakkan ilmu-ilmu kenabian itu di atas ilmu-ilmu kemanusiaan, ya. Fa illam yujawwiz hadza faqad aqamna al-burhana ala imkanihi bal ala wujudihi wa in jawwaza hadza faqad thabata anna hahuna umuran tusamma khawassa la yaduru tasarruful aqli hawalaiha aslan bal yakadul aqlu yukadzibuha wa yaqdi bistihalatiha fa inna wazna dhaniqin minal afyuni summun qatilun li'annahu yujammidu dama fil uruki li farati burudatihi, ya. Jadi saya teruskan sedikit, ya. Bal yakadul aqlu yukadzibuha. Ilmu, ada jenis-jenis ilmu itu yang, ya, jadi kalau
kalau jenengan sudah percaya ya, sudah wis iso dikandani, maksudnya mau diberikan saran, mau percaya bahwa nabi itu memang ada dan mungkin ada ya. Nah, wa in jawaza hadza faqad thabata annaha huna umuran tusamma khawassa ya. Maka harap diketahui bahwa ada hal-hal yang disebut dengan khawas ya. Khawas itu artinya adalah kualitas-kualitas tertentu yang tersembunyi, yang terdapat di dalam beberapa bahan-bahan seperti khasiat obat gitu ya. Al-khawas di sini adalah khasiat-khasiat suatu suatu ciri khas tertentu yang berada di dalam barang-barang, dalam tumbuh-tumbuhan, dalam macam-macam ya. Ada hal-hal yang punya khasiat tertentu ya. Itu namanya khawas itu ya. Yang khasiat ini tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal. Harus ada sumber ilham atau wahyu dari Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu para filosof yang ahli mengenai obat-obatan ini ya, sehingga mereka tahu mengenai soal khasiat-khasiat obat itu. Misalnya, fa inna wazna dzanika minal afyuni summun qatilun. Ini contoh yang mungkin nggak bisa kita pahami kecuali kalau kita paham mengenai dunia kedokteran klasik ya. Jadi saya ulang lagi ya, pada zaman Al-Ghazali yang disebut dengan kedokteran itu adalah bagian dari filsafat. Makanya para filosof zaman dulu itu biasanya mereka juga belajar kedokteran. Karena itu Ibnu Sina itu selain menulis filsafat juga menulis buku mengenai kedokteran ya, Al-Kulliyat fit Tibb ya. Ibnu Rushd, lawan debatnya Imam Ghazali, itu juga sama menulis buku mengenai kedokteran. Jadi kedokteran itu bagian dari ilmu yang namanya filsafat. Filsafat itu payung besar. Di bawahnya ada kedokteran, ada ilmu logika, ada matematika, ada filsafat politik, filsafat etika, ada ilmu-ilmu ketuhanan, tapi ilmu-ilmu ketuhanan yang sumbernya akal, bukan wahyu ya. Jadi itulah, jadi filsafat itu ilmu yang seperti payung besar, di bawahnya ada banyak cabang-cabangnya. Nah, jadi kedokteran itu bagian dari ilmu filsafat. Nah, karena kedokteran itu bagian dari ilmu filsafat, jadi Imam Ghazali menggunakan ilmu kedokteran ini sebagai dalil untuk meyakinkan para filosof bahwa memang ada namanya kenabian itu. Contohnya apa? Nah, ini dicontohkan. Fa inna wazna dzanika minal afyuni. Opium itu opium ya. Opium itu apa ya? Opium ya, opium itu narkotik ya, bukan narkotik ya. Candu, candu. Opium, candu. Candu dalam jumlah tertentu, fa inna wazna danikin minal afyuni, candu seberat satu danik. Satu danik itu satu timbangan yang setara dengan 6 dirham ya. Jadi saya nggak tahu berapa beratnya sekarang ya. Jadi kira-kira ya itu bukan jumlah yang besar sebetulnya. Jadi candu dalam jumlah satu danik, jumlah tertentu ya, itu bisa menjadi semacam racun yang membunuh. Ya. Dengan cara apa? Li'annahu yujammidud dam. Dia membekukan darah fil uruqi di dalam aliran, dalam otot ya, fil uruqi di dalam otot yang menjadi tempat saluran darah itu. Li farati burudatihi, karena candu itu punya, ini menurut kedokteran lama ya, kedokteran pada zaman Al-Ghazali, candu itu punya kekhasiatan atau khasiat, punya ciri khas, yaitu dia punya burudah, punya daya untuk mendinginkan sesuatu. Jadi wataknya candu itu dingin.
begitu diminum oleh seseorang dalam jumlah tertentu, dosis tertentu, karena ciri khas dinginnya candu ini, dia bisa membuat darah itu menjadi beku. Setelah membeku orang mati itu. Walladzi yadda'i ilma tabi'ati yaz'umu kullama yubarridu minal murakkabati innama yubarridu bi unsurayil ma'i wat turabi fahuma al-unsuranil baridani wa ma'lumun anna artalan minal ma'i wat turabi la yabluhu tabriduha fil batini ila hadzal hati. Jadi ini Al-Ghazali mau menjadikan contoh candu ini sebagai contoh bahwa ada khasiat di dalam bahan-bahan tertentu yang itu nggak masuk akal. Candu itu dalam jumlah yang kecil itu bisa membunuh karena watak dinginnya itu. Nah, sementara menurut ilmu kedokteran atau ilmu fisika lama dalam pada zaman itu ya, watak dingin itu burudah ya, itu biasanya ditemukan di dalam bahan-bahan seperti air dan tanah ya. Jadi air itu kan memang dingin, tanah dingin. Begitu jenengan ada api kasih tanah, ya apinya mati itu kan. Jadi secara nalar biasa kita bisa memahami api dan tanah itu punya watak dingin ya. Tetapi sedingin-dinginnya air dan tanah, kalaupun diminum oleh manusia, itu kan nggak akan mati manusia itu. Atau misalnya manusia makan tanah, itu kan nggak akan mati. Tapi kenapa minum candu yang hanya sedikit jumlahnya, itu kok bisa bikin manusia mati itu? Ya tapi ini ilmu ilmu kimia lama ini. Ya kalau ilmu kimia baru tentu ya contoh Al-Ghazali ini agak aneh karena memang ya kenapa kok candu mematikan ya karena ada zat-zat tertentu ya, bukan karena dinginnya itu. Tapi ini Al-Ghazali berargumen berdasarkan ilmu kimia yang ada pada zaman itu. Jadi pada zaman itu dingin itu identik dengan air dan tanah. Oke. Nah, sedingin-dinginnya tanah dan air, kalau dimakan manusia, diminum manusia, itu tidak akan membuat manusia mati karena dingin. Tapi candu yang juga punya watak dingin, itu dia bisa membuat manusia mati hanya dengan mengkonsumsi candu dalam jumlah yang sedikit sekali. Artinya apa? Ada barang-barang tertentu yang punya khasiat yang nggak masuk akal. Dengan ukuran nalar biasa itu nggak masuk akal. Air sebanyak-banyak air diminum nggak bikin mati, padahal dia dingin wataknya. Candu diminum sedikit bikin mati. Gimana itu nalarnya? Nggak masuk akal. Ini dalil yang dipakai oleh Al-Ghazali. Falau ukhbira tabi'iyun bihadza wa lam yujarribhu laqala hadza muhalun. Kalau seandainya ada tabi'iyun ahli fisika, ahli kedokteran pada zaman itu misalnya dikasih tahu, candu itu diminum sedikit akan bikin mati. Kalau dia tidak pernah membuktikan itu, ya, lam yujarribhu, pasti dia mengatakan nggak mungkin. Mana mungkin barang yang jumlahnya sedikit diminum kok bikin mati, nggak masuk akal. Kalau dia nggak pernah membuktikan sendiri, wad dalilu ala istihalatihi anna fihi nariyatan wa hawaiyatan. Wal hawaiyatu wan nariyatu la taziduha burudatan. Bukti kemustahilan bahwa candu itu bisa membuat mati, ya. Kalau menurut nalar biasa adalah bahwa di dalam candu itu ada dua aspek, ada dua unsur api dan unsur udara. Jadi selain unsur dingin juga ada unsur api dan unsur udara. Unsur api dan unsur udara karena ini ilmu ilmu kimia lama. Dulu itu kan menurut para fisikawan atau para ahli kimia pada zaman itu, semua ketika itu kan belum ada itu periodic table of element kayak sekarang ini. Kalau jangan belajar kimia ada tabel periodik itu kan, elemen-elemen yang menjadi penyusun alam raya ini atau penyusun segala materi, segala
segala hal yang ada wujud fisiknya, yang ada massanya, ada bendanya, itu kan terbuat dari elemen namanya, yaitu yang disusun di dalam tabel periodik dalam ilmu kimia itu. Ya, ada berapa itu? 118 atau berapa elemen itu ya. Ya, tapi itu belum ada pada zaman itu, belum ditemukan itu table of periodic itu. Tapi pada zaman itu namanya batu bata yang menyusul alam fisik ini, elemen yang menyusun benda-benda alam raya ini, itu adalah api, air, tanah dan udara. Itulah elemen penyusun semua benda-benda fisik. Jadi belum dikenal itu table of periodic itu. Jadi batu bata menyusun alam raya ini itu ya air, udara, api dan tanah. Jadi hanya 4 saja. Itulah batu bata yang menyusun alam raya ini. Itu ya. Nah, candu itu di dalam dirinya ada unsur api dan ada unsur hawa atau udara ya. Nah, unsur api dan unsur udara itu tidak bisa membuat candu itu menjadi punya unsur dingin, itu nggak bisa ya. Kenapa kok menurut zaman itu ya candu itu mematikan itu karena alasannya membuat darah manusia itu berhenti mengalir karena dia mengandung unsur dingin. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin orang yang memakan candu atau memakan bahan-bahan psikotropik ya, itu begitu dia OD atau overdosis itu kan seperti nggak tahu, saya nggak pernah melihat orang yang meninggal karena OD. Mungkin badannya dingin atau kelihatan seperti mengalami kedinginan begitu, sehingga zaman itu orang menganalisa orang yang mati karena candu itu karena unsur dingin di dalam candu itu. Saya nggak tahu ya penjelasannya ya, tapi yang jelas menurut Al-Ghazali menurut ilmu zaman itu, candu itu membunuh karena ada unsur dingin di dalam dirinya, sehingga membuat darah manusia menjadi berhenti, lalu orang manusia mati. Nah, tapi itu nggak masuk akal. Kenapa kok ada unsur dingin di dalam candu? Padahal di dalam candu itu unsurnya adalah unsur api dan unsur udara. Api dan udara itu nggak bikin dingin. Jadi kok bisa dia membunuh karena dingin? Artinya apa? Artinya di dalam candu ini ada khasiat, ada kualitas tertentu yang nggak masuk akal. Yang itu hanya bisa diketahui oleh ilham dari Allah, kira-kira gitu ya. Fa nuqaddirul kulla ma'an wa turaban fala yujibu hadzal ifrata fit tabriti fa bi an dhamma ilaihi harrani fa alla yujiba aula wa yuqaddiru hadza atau wa yuqaddaru hadza burhanan ya. Jadi inilah bukti bahwa ada ilmu-ilmu dalam bidang kedokteran yang nggak masuk akal tapi terjadi. Nah, ini yang dipakai oleh Al-Ghazali, yaitu candu tadi itu. Nah, kalau jenengan nggak percaya kenabian, ini buktinya di dalam ilmu kamu sendiri itu ada hal-hal yang nggak masuk akal. Toh kamu percaya juga. Kenapa kamu nggak percaya pada kenabian? Itu poinnya itu gitu loh. Wa aktsaru barahinil falasifati fit tabi'iyyati wal ilahiyyati mabniyatun ala hadzal jinsi fa innahum tasawwarul umura ala qadri ma wajaduhu wa aqaluhu wa ma lam ya'lafuhu qaddaru istihalatahu. Sebagian besar argumennya para ahli filsafat untuk tidak percaya kepada kenabian umumnya adalah seperti ini. Mereka menggunakan standar nalar mereka, kalau nggak masuk akal mereka nggak percaya. Itu kalau mau diringkaskan seluruh argumennya para filosof. Ini persis seperti zaman sekarang. Jadi argumennya orang kenapa nggak percaya Tuhan menjadi ateis, itu kan ya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan melalui sains dan alat-alat sains, maka sesuatu itu nggak ada. Artinya sains menjadi parameter utama untuk menghakimi segala hal. Kalau sesuatu tidak bisa diukur, tidak bisa dipahami, tidak bisa
buktikan dengan kaidah-kaidah sains, dengan pembuktian saintifik, dengan pembuktian empiris, maka sesuatu itu nonsens, omong kosong. Tuhan, alam gaib, segala macam itu nggak masuk akal itu. Jadi ya pada zaman Al-Ghazali maupun sekarang, cara berpikirnya para filosof yang tidak percaya Tuhan itu sama. Ya. Intinya apa? Kalau sesuatu tidak bisa dinalar, berarti nggak ada. Jadi nalar menjadi satu-satunya parameter. Nah, itu nggak bisa. Kalau kita beriman, kita harus beriman sesuatu yang di luar nalar kita. Karena nalar itu tidak segala-galanya. Dengan kata lain, nalar manusia itu punya keterbatasan, punya limit, ya, punya keterbatasan. Ada sesuatu yang di luar akal manusia. Kenabian itu bagian dari sesuatu yang di luar akal manusia itu. Walau lam takunir ru'ya as-sadiqatu ma'lufatan wadda'a mudda'in annahu inda rukudil hawasi ya'lamul ghaiba la ankarahul mutasarrifuna bimithli hadhil uquli. Nah, ini kembali kepada masalah mimpi ya. Mimpi itu kalau orang nggak pernah mimpi, diceritai ada fenomena mimpi pasti nggak percaya. Nah, mimpi itu kan sesuatu jenis pengetahuan yang di luar akal juga, ya kan? Seperti diterangkan dalam bagian sebelumnya. Sekian ngaji Al-Munqidh, kita teruskan dengan Ihya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1011 ya. 1011. Kita masih bicara mengenai afatul lisan ya. Halaman 1011, paragraf pertama, fahadhihi madhammatul fuhsyi. Kemarin kita bicara mengenai afat yang ketujuh ya, bahaya mulut yang ketujuh, al-fuhsyu wasabbu wa badha'atul lisani. Omong jorok itu adalah bagian, al-fuhsyu itu ngomong jorok ya. Ngomong yang tidak pantas itu bagian dari godaan mulut manusia. Fahadhihi madhammatul fuhsyi. Ini adalah madhammatul fuhsyi, celaan atau kritikan terhadap ngomong jorok ya. Fa amma hadduhu, adapun definisinya al-fuhsyu itu apa? Wa haqiqatu, dan sejatinya al-fuhsyu, fahuwa, al-fuhsyu adalah at-ta'biru 'anil umuril mustaqbahati bil ibaratis sharihati. Ini definisi fuhsyu itu. At-ta'biru mengungkapkan, 'anil umuri terhadap hal-hal al-mustaqbahati yang jorok, bil ibarati dengan kata-kata as-sharihati yang terus terang. Ngomong jorok dengan bahasa terus terang, tidak disamar-samarkan. Ngomong yang tentang hal jelek tapi tidak diperhalus bahasanya, tidak di eufemiskan, gitu kan? Tidak ada eufemisme di situ. Menarik itu ya, manusia itu melihat hal-hal yang jorok itu kan, melihat hal yang menjijikkan itu kan nggak tahan kan. Dengan lihat sesuatu yang menjijikkan, kotoran atau apa, itu kan melihat barangnya langsung itu nggak kuat kita, atau nggak bisa. Kemudian menceritakan hal yang jijik itu dengan kata-kata yang terus terang, kita juga nggak kuat juga, keri, telinga kita tuh keri mendengarnya itu, nggak. Makanya sekarang orang-orang itu kan tidak bisa menggunakan istilah-istilah yang terus terang untuk menyebut hal-hal yang menyangkut kekurangan dalam tubuh manusia misalnya kan. Dulu orang menyebut
orang buta itu atau orang bisu, atau sekarang nggak bisa lagi kita menyebutnya sekarang kan orang-orang dengan kemampuan yang berbeda, people with different abilities, ya, maka disebut dengan difabel. Ya sama, di Quran juga begitu, menyebut tempat buang air atau buang hajat itu kan, itu nggak ada di Quran disebut WC, atau WC itu dalam bahasa Arab itu al-mirhat, ya. Disebutnya adalah al-ghaid, ya. Quran menyebut WC itu al-ghaid. Al-ghaid itu sebetulnya maknanya secara harafiah itu adalah tanah atau tempat yang landai, ya, tempat yang datar. Karena dulu orang Arab sebelum ada ditemukan teknologi WC yang bisa dibuat dalam rumah itu, ya, dulu kan orang kalau buang hajat itu kan di tempat terbuka, cari tempat yang agak datar, maka di situ mereka buang hajat. Tempat datar itu namanya WC, makanya Quran menyebutnya al-ghaid. Nah, jadi orang tidak punya kejijikan ketika mendengar al-ghaid, karena al-ghaid itu maknanya ya tempat yang datar itu kan. Tapi semua orang tahu tempat datar di sini maksudnya adalah tempat buang hajat itu. Jadi al-fuhsyu itu artinya begitu. Wa aktsaru dzalika, dan sebagian besar dari al-fuhsyu ini ya jeri berlaku fi alfazil wiqai, di dalam kata-kata yang terkait dengan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, al-wiqa, ya. Nah, al-wiqa itu juga penghalusan itu, karena al-wiqa itu artinya adalah jatuh, ya, atau menjatuhkan diri atau menjatuhi. Menjatuhi. Jadi nggak disebut, nah, kalau bahasa Jawa apalah ya, macam-macam kan, ada kata-kata yang kasar itu. Nah, ini nggak bisa apa ya disebut jima atau apa. Jima pun itu sudah penghalusan itu, karena jima itu artinya adalah persatuan, ya, penyatuan itu. Ya kalau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan F word itu, ya. Jadi kan nggak mungkin orang menyebut F word itu lengkap dari F terus titik gitu kan. Jadi sama. Jadi karena kalau menyebutkan itu terus terang itu fuhsyun, itu ngomong jorok. Nah, itu nggak boleh itu. Wama, dan sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan dengan wiqa. Pokoknya segala hal yang terkait dengan masalah hubungan badan antara laki-laki perempuan itu umumnya jorok, ya. Pokoknya wiqa dan sekitarnya, ya. Fa inna li ahlil fasadi, karena bagi orang-orang yang menyukai kejorokan, menyukai kerusakan, ya, ibaratin, ada banyak kata-kata, istilah-istilah sarihatan yang jelas-jelasan, ya, fahisyatan yang jorok, yasta'miluna yang mereka memakai kepada ibarat sarihah ini di dalam masalah wiqa ini. Jadi orang-orang ini ada jenis orang-orang tertentu yang suka menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kejenisan itu dengan istilah yang macam-macam, ada banyak istilah-istilahnya itu, dan mereka menikmati itu. Nah, itu namanya ahlul fasad, ya, orang-orang yang sudah rusak apa ya, rasa kepantasannya itu, ya. Jadi sudah nggak merasa jijik ketika mengucapkan kata-kata yang jorok ini. Wa ahlus salahi, dan orang-orang yang ahli kebaikan, yatahasyauna, menjauhi atau merasa apa ya, menjauhi anha terhadap atau dari ibarat tadi itu, bal yaknuna atau yukannuna, sebaliknya mereka itu memberikan pasemon. Dalam bahasa Jawa ini bagus istilahnya, ya, pasemon. Artinya pasemon itu kita nggak mengatakan sesuatu secara terus terang, tapi dipasemoni, disamarkan, itu namanya pasemon. Bal yukannuna, sebaliknya mereka membuat pasemon anha terhadap ibarat sarihah tadi itu. Makanya pasemon itu penting, ya.
Pasemon itu gunanya adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas, tetap bisa diungkapkan dan orang nggak merasa jijik karena pasemon. Itu luar biasa manusia itu ya. Manusia itu punya rasa kepekaan tertentu ya. Jadi ini nggak pantas ya. Nggak pantas itu bukan sekedar nggak pantas kalau dilihat langsung barangnya, tapi ketika barang itu diungkapkan dengan kata-kata terus terang, itu juga nggak pantas juga. Jadi harus ditutup-tutupi, dipasemonkan, ya. Diperhalus itu. Begitulah manusia itu. Begitulah manusia yang beradab, ya kan? Ini menghindari al-fuhsyu, ngomong jorok, itu bagian dari proses pemberadaban. Proses beradab itu ya. Meskipun penghalusan bahasa itu kalau berlebihan juga berbahaya. Seperti fenomena yang terjadi pada zaman Orde Baru dulu ya. Pemerintahan Orde Baru dulu itu kan suka menggunakan bahasa eufemisme itu ya, eufemisme. Jadi harga barang naik itu kan, sayur naik, sembako naik, itu dulu nggak disebut harga naik tapi harga disesuaikan. Perusahaan nggak bisa bayar utang, sebenarnya kan nggak bisa bayar utang, tapi istilahnya keren banget, restrukturisasi hutang, walah itu. Bahasanya itu loh. Jadi orang-orang kaya itu, orang kalau makin kaya, utangnya makin besar. Itu kalau nggak mau bayar utang, itu nggak disebut nggak mau bayar utang. Ya. Kalau orang kere, utang nggak mampu bayar, ya nggak mau membayar aja. Tapi kalau orang yang kaya, perusahaan besar nggak mau membayar, itu namanya restrukturisasi hutang. Wah, jadi hutangnya distrukturkan kembali. Padahal maksudnya apa? Nggak mampu bayar. Nggak mau bayar, kemudian dijadwal ulang. Ya, ini caranya aku rasa bayar saiki. Jadwal ulang. Itu namanya penghalusan bahasa, tapi ada penghalusan bahasa yang tidak benar ya kayak gitu itu. Menutup-nutupi kesalahan yang itu mestinya harus ditunjukkan ke publik ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang memang harus dibongkar karena itu terkait dengan kemaslahatan publik, tapi ada kesalahan-kesalahan yang harus ditutupi. Nah, ngomong jorok tentang masalah-masalah seks itu ya ditutup-tutupi, jangan dijelaskan itu. Kecuali kalau memang untuk pendidikan edukasi seks ya lain lagi. Tapi kalau dalam percakapan umum, itu sebaiknya kok jangan diterus terangkan ya. Wa yadulluna 'alaiha birrumuzi ya. Dan menunjukkan para ahli sholah tadi itu 'alaiha terhadap ayat shoriha atau terhadap umur mustaqbahah ya, hal-hal yang jorok tadi itu, mereka menunjukkannya birrumuzi dengan tanda-tanda, dengan simbol-simbol. Fayadhkuruna, maka menyebut para ahli sholah itu sesuatu yuqaribu yang mendekati maha terhadap umur mustaqbahah. Jadi dicari simbol, kata-kata, kalimat yang mendekati. Wa yata'allaqu, dan berhubungan tadi biha dengan umur mustaqbahah. Wa qala, dan berkata Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, innallaha hayyun ya. Bacanya hayyun bukan hayyun ya. Innallah, sesungguhnya Allah, hayyun adalah zat yang maha malu ya. Kalau dibaca hayyun artinya adalah maha hidup. Tapi kalau hayyun artinya adalah maha malu. Allah itu malu. Jadi orang malu, kalau orang malu itu sebetulnya dia di dalam dirinya ada sedikit atau cipratan dari sifat-sifat ketuhanan. Itu kalau orang malu ya. Tapi malu karena baik loh ya. Hayyun adalah maha malu. Karimun, maha pemurah ya.
maksudnya maha mengampuni. Ya'fu mengampuni Allah, wa yaknu, dan Allah itu suka membikin pasemon. Ini menarik ini. Jadi Allah itu adalah maha zat yang maha bikin pasemon. Jadi Allah itu karena maha malu, jadi kalau mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas dipasemoni, disamarkan itu. Tapi kalau hal-hal itu memang buruk dan harus diungkapkan, ya diungkapkan. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Jadi Allah kalau memang itu memang harus diungkapkan, ya Allah nggak malu. Tapi kalau hal-hal itu memang harus tempatnya malu, maka Allah juga malu mengungkapkan itu secara terus terang itu. Karena Allah itu membikin pasemon Allah bilamsi dengan istilah lamsu, menyentuh ya, anil jimai, dari hubungan badan ya. Jadi hubungan badan itu dalam Quran itu diungkapkan dengan istilah lamasa atau lamasa, menyentuh atau saling menyentuh ya. Makanya di Quran itu disebutkan aula mastumun nisaa ya. Jadi atau kalian saling menyentuh atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban ya. Fal masisu wal lamsu wad dukhulu was suhbatu kinayatun anil wiqai. Fal masisu, maka istilah masisun artinya menyentuh, wal lamsu dan menyentuh juga, wad dukhulu dan masuk, was suhbatu dan bersahabat atau berdekatan ya. Itu semua adalah kinayatun, semua adalah pasemon anil wiqai, dari hubungan seksual. Jadi hubungan seksual dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan banyak istilah, al-masis, al-lamas, al-wiqa, as-suhbah ya. Walaisat, dan tidak ada istilah-istilah ini bifahishatin, sebagai istilah yang jorok karena sudah dihaluskan. Wahunaka, dan ada di sana ibaratun, istilah-istilah yustaqbahu, yang dianggap jelek, zikruha, menyebutkan istilah-istilah ini. Wa yusta'malu, dan digunakan istilah ini, aktsaruha, sebagian besar dari istilah ini, fisyatmi, di dalam memaki-maki, dalam mengumpat ya, wa ta'yiri, dan mencela orang lain ya. Orang Arab itu juga punya istilah-istilah yang untuk mengungkap orang lain ya, dan menggunakan hal-hal yang terkait dengan hubungan seksual ya. Termasuk Abu Bakar itu pernah menggunakan istilah saking jadi kalau marah sekali memaki-maki orang itu juga menggunakan istilah-istilah yang terkait dengan organ-organ seksual ya. Misalnya agak kasar itu, misalnya ada istilah ya, nggak tega juga saya menyebutkan itu ya, tapi saya sebutkan lah ya. Contohnya misalnya hisaplah organ vital ibumu, itu ada bahasa Arabnya khusus itu, istilahnya itu pernah istilah itu dipakai oleh Abu Bakar untuk mengumpat karena saking marahnya ya, untuk mengumpat seorang musyrik ya. Jadi kalau sedang marah itu yang dipakai adalah istilah-istilah jorok itu ya. Ya ini nggak hanya orang Arab, dimanapun kalau orang ngumpat ya pasti dengan istilah-istilah yang jorok ya. Orang Solo pun kalau lagi ngumpat juga pakai istilah jorok, walaupun orang Solo, orang Jogja kan. Cuma mungkin gayanya halus. Tapi ya begitu ya. Wahadil ibaratu, dan istilah-istilah ini mutafawitatun, berbeda-beda, fil fuhsyi, dalam kejorokannya. Jadi kejorokannya bertingkat-tingkat ya. Wa ba'du, dan sebagian dari ibarat ini afhasyu, lebih jorok, min ba'din, dari sebagian yang lain. Wa rubbama ikhtalafa, dan kadang-kadang berbeda zalika, kejorokan ini, bi'adatil biladi, karena kebiasaan sebuah negara-negara ya.
apa istilahnya, mawa desa, mawa mawa toto ya. Jadi mawa desa, mawa toto, beda desa, beda aturan, beda adat itu ya. Hal-hal yang dianggap jorok di sebuah tempat ya, di sebuah negara nggak dianggap jorok di tempat yang lain ya. Misalnya di Indonesia istilah tandas itu kan biasa, tapi kalau jenengan ke Malaysia mengucapkan istilah tandas itu orang kaget karena tandas itu WC gitu ya. Jadi beda-beda itu. Wa awailuha, dan awalnya atau permulaannya ibarat ini, jadi ibarat yang tingkat kejorokannya rendah, baru tingkat awal, makruhatun itu makruh dipakai ya. Wa awakhiruha, dan akhirnya dari ibarat ini yang paling jorok banget, mahdzuratun, dicegah, dilarang untuk dipakai. Nah, di antara yang ekstrim rendah dan alhamdulillah yang paling jorok ya, itu wa bainahuma, dan di antara dua level ini darajatun, ada berbagai tingkatan, ya taraddadu, yang bolak-balik ya, al-fuhsyu fiha, di dalam darajat ini. Artinya ada yang setengah jorok, ada sepertiga jorok, seperempat jorok, dan seterusnya. Walaysa yakhtassu, dan tidak khusus hadza ini, al-fuhsyu ini, bil wiqai, dengan masalah yang terkait dengan hubungan badan saja. Segala hal yang tidak pantas diungkapkan dengan terus terang ya masuk dalam kategori fuhsyu ini. Bal bil kinayati bi qada'il hajati anil bauli. Sebaliknya bil kinayati dengan ya atau khusus, ini bi-nya ataf dengan kata al-wiqa ya. Bal bil kinayati, sebaliknya membuat pasemon ya, bi qada'il hajati, dengan istilah qada'ul hajah ya. Membuang hajat kalau istilah kita itu, anil bauli, dari kencing. Jadi kalau kencing itu dispasemoni, disamarkan dengan istilah buang air itu kan. Wal ghaitu, dan istilah al ghait, yaitu tanah yang datar itu untuk menyebut tempat buang hajat ya, aula, lebih, atau wal ghaitu, dan istilah al ghait yang artinya adalah buang hajat. Jadi buang hajat itu namanya al-ghaid ya, atau tempat hajat itu juga bisa disebut al-ghaid. Nah, istilah al-ghaid aula, lebih utama min lafzi taghawuti, dari istilah taghawut ya. Artinya taghawut itu sama-sama sebetulnya, taghawut itu pergi ke tempat datar. Tapi at-taghawut itu lebih jorok daripada al-ghaid. Karena kalau al-ghaid itu sekedar menyebut tempatnya. Tapi kalau taghawut itu tindakan pergi ke tempat itu sudah agak lebih jorok itu. Karena itu kata al-ghaid lebih mending ya. Lebih ya, kalau terpaksa pakai lebih baik pakai al-ghaid ya daripada taghawut. Wal khira'i, dan khira sama ya, artinya apa itu buang air, buang BAB ya. Wa ghairihima, dan selain taghawut dan khira. Fa inna hadza, karena ini aidan juga mimma, termasuk sesuatu yahfa, yang samar, yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang betul-betul paham mengenai adab atau sopan santun sosial ya. Wa kullu ma fa inna hadza, karena sesungguhnya ini aidon juga mimma, termasuk sesuatu yuhfa, yang harus disamarkan, bukan samar ya, yang harus disamarkan. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu yuhfa, yang harus disamarkan karena dia jorok, biasanya yustahya, akan dianggap malu minhu, terhadap ma yuhfa ini, karena malu harus disamarkan itu. Pokoknya hal-hal yang patut disamarkan itu kita semestinya malu untuk mengungkapkan dengan terus terang. Itu artinya wa kullu ma yukhfa yustahya minhu. Karena itu fala yambaghi, maka tidak seyuknyanya an yadhkura, menyebutkan seseorang alfadhuhu, istilah-istilahnya kullu ma yukhfa tadi itu, as-sarihatu, yang jelas-jelasan, terang-terangan.
fa innahu kan sesungguhnya zikrul alfaz seperti ini fuhsyun termasuk tindakan jorok. Wa kadzalika dan begitu juga yustahsanu dianggap baik atau dianjurkan fil adati di dalam kebiasaan dalam pergaulan sosial al kinayatu untuk bikin pasemon anin nisa'i mengenai perempuan. Nah ini jadi ya ini bagian dari ya ini tapi ini adat pada zaman Al-Ghazali ya. Jadi di kalangan orang Arab atau orang Persia pada zaman itu kalau mau menyebut perempuan itu tidak mau menyebut perempuan itu. Karena perempuan itu harus disamarkan ya. Bukan berarti perempuan itu cacat atau tapi kategorinya termasuk kullu ma yukhfa. Perempuan itu sesuatu yang harus disamarkan ya, tapi ini ya zaman dulu ya, sekarang sih sudah beda konteksnya ya. Sekarang perempuan laki-laki kan punya hak yang sama untuk muncul, visible, nampak dalam ruang sosial kan. Tapi zaman itu beda. Zaman itu perempuan itu termasuk kategorinya mimma yukhfa. Mimma yukhfa. Karena itu kalau membicarakan perempuan itu sebaiknya juga disamarkan istilahnya. Bagaimana caranya? Fala yuqalu. Maka tidak boleh dikatakan qalat zaujatuka kadza. Nah. Tapi menurut saya kok ini relatif ya. Ini Imam Ghazali menyebut begini ini sekedar contoh yang mewakili adat tertentu. Karena Kanjeng Nabi sendiri kan menggunakan kata zaujah juga. Quran sendiri kan menggunakan kata zaujah juga, nggak masalah itu. Tapi mungkin ada adat tertentu dalam sebuah masyarakat yang menganggap menyebut zaujah, bojo, ya istri, terus terang itu kurang layak, harus disamarkan itu ya. Karena itu kita alih-alih mengatakan qalat zaujatuka kadza, qalat berkata zaujatuka istrimu kadza begini, ya diganti dengan istilah yang bal yuqalu balik sebaliknya dikatakan qila fil hujrati. Ini menarik sekali ini. Qila dikatakan fil hujrati di kamar. Di kamar itu ada yang mengatakan begini, maksudnya istri kamu. Karena istri itu di kamar tempatnya itu. Ya ini ya. Ini memang era ketika perempuan itu masih dianggap sesuatu yang tidak boleh nampak di dalam ruang publik ya, diumpetin itu ya, kata Mbak Admin diumpetin itu ya kalau di dalam adat Nusantara sih beda banget ya. Dalam adat masyarakat kita perempuan dari dulu ya terlibat aktif dalam kehidupan sosial ya, jadi ya nggak masalah menggunakan istilah zaujah itu ya. Au min wara'is sitri atau min wara'is satri ya. Jadi dikatakan dari balik tirai karena perempuan memang seharusnya tinggal di balik tirai itu ya. Au qalat ummul auladi atau berkata ummul auladi ibunya anak-anak itu. Nah, kalau ini mungkin masih dipakai ya. Itu nggak tahu ibunya anak-anak itu yang bikin apa itu yang bikin makanan itu gitu kan. Ibunya anak-anak itu kan. Kalau ini sih dipakai ya nggak tahu di Jawa, setahu saya kadang-kadang dipakai juga. Mbah itu ibu cah-cah itu loh sing gawe-gawe wong gawe apa jenenge makanan rekor-rekor. Macem-macem itu. Ibunya anak-anak itu yang bikin nggak tahu saya. Biasalah suami kan begitu kalau nggak mau apa ya lepas tangan nggak tahu itu ibunya anak-anak itu. Nah, itu di Jawa juga begitu, ibunya anak-anak itu, ummul aulad ya. Tapi kalau di Jawa mengatakan ibunya anak-anak itu konteksnya kan bukan untuk menyamarkan karena menyebut istri itu tidak pantas ya. Bukan itu ya itu cara saja gaya bahasa ya. Tapi intinya fatalat tufu, maka berhalus-halus ya fi hadil alfati di dalam istilah-istilah ini semua mahmudun dipuji. Jadi eufemisme itu mahmudun kalau tempatnya pas ya, kalau konteksnya benar. Wat tasrihu dan
berterus terang fiha di dalam alfaz ini yufdi bisa mendatangkan at-tasrih ilal fuhsyi kepada jorok, kepada kejorokan. Wa kadzalika, begitu juga man orang fihi yang pada orang ini uyubun ada cacat-cacat fisik ya atau cacat mental misalnya, yustahya yang dianggap malu minha terhadap uyub ya, fala yambaghi maka tidak seyogianya an yu'abbara untuk diungkapkan anha terhadap uyub tadi itu bisorihi al-lafziyah dengan lafalnya yang jelas mengenai uyub ini. Jadi istilah difabel itu sudah pas itu dengan ajaran Ihya itu. Jadi daripada kita mengatakan orang buta atau orang apa gitu ya, kita menyebutnya kan bukan begitu sekarang. Itu nggak pantas. Ya, jadi kita harus menyamarkan sesuai dengan ajaran Ihya ini. Ini kalau ada Cak Fu ikut ngaji Ihya ini menarik ini temanya Cak Fu ini tentang apa ya? Cak Fuad apa? Siapa Mbak namanya Mbak? Cak Khairul Fuad ya? Bahrul Fuad, Cak Bahrul Fuad, komisioner apa itu komisioner Komnas Perempuan ya, yang membidangi masalah-masalah disability atau apa orang-orang dengan kemampuan berbeda. Sekarang itu istilahnya gitu, people with different abilities. Ya. People with different abilities atau people with disabilities. Ya. Orang-orang dengan ketidakmampuan. Itu pun masih dianggap kurang sopan itu, diperhalus lagi people with different abilities, orang-orang dengan kemampuan yang beda dengan kita, mampu juga cuma mampunya beda dengan kita itu people with different abilities, disingkat dengan difabel itu kan. Nah ini namanya at-talattuf ya, kalau bahasa Ihya-nya ini at-talattuf ya, memperhalus bahasa, eufemisme itu namanya at-talattuf itu mahmudun, dipuji karena itu untuk menghindari al-fuhsyu, ngomong jorok itu. Contohnya apa? Kalbarosi seperti apa ya? Seperti apa itu? Kalbarosi seperti lepra ya. Lepra, orang yang terkena lepra itu kan apa ya, cacat yang fisik, seharusnya mengungkapkannya dengan istilah terus terang ya, dicari istilah yang lain ya. Wal qara'i dan apa ya, kalbarosi di sini artinya adalah seperti apa itu, kulit orang yang kulitnya cacat karena ada yang putih, ada yang coklat, apa namanya ya, kulitnya ada orang yang kulitnya seperti apa ya, kulitnya memutih ya karena suatu cacat tertentu ya, apa seperti bule gitu ya, tapi bule yang belang albino ya. Ya bercak-bercak begitulah ya, kalbaros itu. Wal qara'i dan kebotakan. Jadi kalau menyebut orang botak ya jangan botak lah, apa ya, orang yang kepalanya halus misalnya. Jadi wal qara'i dan kebotakan, jangan disebut botak langsung gitu, dicari padanan kata yang lebih sopan itu ya. Wal bawasiri dan ambeien ya. Namanya vitiligo. Apa? Vitiligo. Oh, vitiligo ya. Nah, ini Pak Admin ada jadi tahu istilahnya ini ya. Jangan nyari. Jadi intinya begitu. Pokoknya at-talaf ya, menghaluskan bahasa itu mahmudun. Bal yuqalu. Ini dikatakan, jadi kalau mengatakan al-baras itu al-aridul ladzi yashkuhu wa ma yajri majrahu ya. Al-aridu alladzi yashkuhu. Al-aridu sesuatu yang datang ya. Ya, orang ini punya sesuatu, punya
punya sesuatu yang menimpa dia, itu al-arid ya. Alladzi yashku, yang mengeluhkan orang ini kepada al-arid. Wama, dan istilah yajri yang seperti yang berlaku majrau seperti istilah ini, atau yang sepadan lah ya, yang sama, yang mirip dengan itu. Jadi orang ini sedang terkena sesuatu, al-aridul ladzi yashkuhu ya. Jadi jangan dikatakan al-baros ya, atau al-qara, al-bawasir ya. Nah ini juga kalau mau diterapkan secara lebih luas ya, ini juga relevan loh, apalagi dalam era medsos sekarang ini. Sekarang ini kan banyak orang yang nggak ngerti ya, sedang besuk orang sakit ya, terus dipoto orang sakit itu, terus di-share di Facebook. Wajah orang yang sedang sakit itu, apalagi kalau kondisinya payah gitu ya, jenguk orang sakit terus wajahnya diperlihatkan terus terang ya dalam fotonya, itu menurut saya itu nggak sesuai dengan ini ya. Orang sedang sakit itu kan pasti kondisi fisiknya sedang nggak ideal ya, apalagi kalau sakit yang parah itu ya. Jadi men-share foto, membagi foto yang terkait dengan orang sakit itu sebaiknya jangan. Jadi kalau mau nge-share foto ya dengan foto di depan rumah sakitnya, atau kasih komentar saya habis besuk kepada si ini di rumah sakit ini, udah gambar sampean saja di depan rumah sakit, tapi jangan jenengan bersama orang sakitnya itu terus dipampang wajahnya orang yang sedang menderita sakit. Ya Allah, itu nggak ngerti saya kok, itu tidak talatuf itu ya. Apalagi orang meninggal ya, orang meninggal terus wajahnya dipotret terus itu nggak sopan banget itu ya. Jadi sebaiknya janganlah ya, itu tidak talatuf. Pokoknya orang yang sedang jenengan motret orang sedang tidak dalam pakaian yang pantas itu ya jangan di-share lah ya. Apalagi seorang kiai gitu, jenengan kebetulan lagi mijeti, jenengan santri ya kan, disuruh mijeti kiai, terus nyuri-nyuri moto kiainya lagi dipijet itu. Kiainya jenengan potret terus untuk menunjukkan wah saya ini diberi kehormatan mijet kiai ini, harus di-share di Facebook terus. Ya itu nggak sopan banget itu ya. Itu mau pamer kedekatan dengan seorang kiai malah jadinya membuka sesuatu yang nggak pantas itu ya. Jadi talatuf ya. Jadi at-talatuf fil kalam ya, berhalus-halus di dalam omongan, tapi juga at-talatuf berhalus-halus di dalam sharing gambar, sharing foto ya. Itu juga harus talatuf itu. Wa jami'u dzalika, dan semuanya tadi itu min afatil lisani, termasuk bahayanya lidah. Dan kalau sharing gambar di medsos ya bahayanya driji ini jari-jari jempol ini, atau jari-jari ini sekarang menggantikan mulut kita yang menyebabkan banyak masalah di era medsos ini. Jadi afatul lisan wa afatul asabi' ya. Afatnya jari-jari ini ya. Sekian ngaji Ihya malam ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari Imam Ghazali, dari kitab Ihya, dari kitab Al-Munqidh, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu Ihya ini, walaupun saya tahu ya susahnya minta ampun mengamalkan ilmu ini. Sederhana kelihatannya ya, tapi mengamalkannya Masya Allah susah sekali, apalagi di era medsos sekarang ini. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.